Kalah dari Uzbekistan, timnas Indonesia U23 kini bersiap untuk tanding lawan Irak pada Kamis esok hari. Pelatih timnas U23 Sintayong mengungkapkan pertandingan melawan Uzbekistan di semifinal merupakan permainan yang berat dan juga menguras energi. Dengan waktu istirahat 2 hari, pemulihan kebugaran jadi fokus pelatih jelang pertandingan melawan Irak. Selain menyebut pertandingan lawan Uzbekistan berat, pelatih Sintayong juga kesal pada kepemimpinan wasit di semifinal, saudara. Sintayong berharap wasit yang akan memimpin pertandingan lawan Irak bisa berlaku adil. 상당히 힘든 부분이 있다. 저는 앞으로도 우리 AFC가 더 발전하고 더 좋은 축구를 하기 위해서는 우리 선수들이 우리 팀뿐만 아니라 어느 팀이 되든 최선을 다하는 모습에 서로가 존중해 줄 수 있는 부분, 서로가 존중해 주면서 최고의 경기를 할 수 있게끔 만들어 주는 것이 가장 좋다고 생각을 합니다. 그래서 4강전에 있었을 때 우즈벡 경기는 저도 영상을 다 돌려보고 지금까지 40년간을 축구의 인생을 모든 것을 걸고 있는데 너무 많이 아쉬움이 남는 경기였다. 그렇게 되돌아보고 싶습니다. 이번 이라크 경기는 3, 4회전이고 Wasit yang akan memimpin pertandingan timnas U23 lawan Irak adalah Jamed Al-Shamrani yang berasal dari Arab Saudi. Indonesia tentu tidak asing dengan kepemimpinan Jamed. Lawan Australia di fase grup, kala itu wasit Jamed ini menghadiahi penalti bagi Australia. Sedangkan di jajaran wasit VAR, kembali ada nama wasit kontroversial asal Thailand yaitu Sivakon Puudom yang bertindak sebagai asisten wasit VAR, saudara. Kendati sebagai asisten wasit VAR, tetapi Puudom ini bisa saja memberikan intervensi terhadap keputusan wasit melalui analisisnya di ruangan VAR. Bek kanan timnas U23 Ilham Rio Fahmi berjanji ia dan seluruh pemain akan memberikan segalanya, saudara, demi meraih kemenangan besok melawan Irak sekaligus merebut tiket Olimpiade Paris. Rio bilang semua pemain sudah mempersiapkan diri untuk laga esok hari. We are ready for tomorrow's match and we will also give everything on the pitch and to win and get a tickets for Olympic and make proud for Indonesian people. I think Iraq is also have a good team, but we prepare for ourselves and we can win and tomorrow. Usai telan kekalahan dari Uzbekistan dengan jeda yang singkat ini, saudara, Garuda Muda harus kembali bersiap untuk melawan Irak esok hari untuk perebutan juara 3 Piala Asia U23. Lalu bagaimana pulihkan mental dan juga kebugaran para pemain? Kita bahas bersama dengan mantan striker timnas, Bung Zainal Arif yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Arif. Salam sehat, Mas. Nih kalau kita lihat nih dengan kondisi timnas seperti ini nih, main berat, jeda singkat. Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana mereka bisa memulihkan kebugaran dan juga mental serta fisik pastinya agar bisa tampil dengan performa terbaik melawan Irak? Oke, pertama-tama kalau secara fisik saya sudah tidak meragukan lagi ya para pemain tim nasional yang sekarang menjadi asuhan Sintayong dalam hal masalah pencapaian. Sepertinya kita pun sama halnya dengan timnas Irak juga. Tetapi fighting spirit yang sudah diperlihatkan sama anak-anak ataupun para pemain yang selama ini mendapatkan kesempatan itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Oke, ini Anda kemudian kita lihat komposisinya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat melawan timnas Irak ini kan timnas U23 kehilangan Rizky Ridho. Namun di sisi lain ada pemain depan, Rafael Struijk. Anda membaca nanti formasinya ataupun susunan pemain yang diturunkan oleh Sintayong ini seperti apa?
Ya, terkait masalah pemain yang mendapatkan kesempatan kali ini, secara taktikal sepertinya Sintayong juga sudah sangat siap dengan hal ini, baik Mhm. secara fisik, mental, teknik, semuanya sudah, bersatu ya dari yang selama ini juga pemain, sering lakukan. Bagaimana kita juga sudah memberikan kejutan di Mhm. Piala Asia kali ini dan saya yakin dari cara bermain atau style of play-nya para pemain sudah terlihat dan mereka sudah tidak canggung lagi ketika menghadapi juara-juara Asia yang selama ini selalu merajai di kompetisi di Asia. Oke, kemudian beberapa kali bertemu dengan Irak di level senior ini ya, artinya Indonesia tentu Ya, bisa bisa dikatakan sudah bisa lah ya membaca betul karakter Irak. Anda juga melihat hal yang sama? ya, saya sangat optimis dengan para pemain yang selama ini mendapatkan kesempatan dan para pemain yang ada di skuad sekarang ini, baik secara kebugaran juga Mhm. tadi kita udah bahas ya, bahwa Mhm. para pemain tidak pernah terlihat, lelah ya ketika bertanding. Mereka tetap agresif, bagaimana dari cara transisi positif, mereka begitu berjalan sangat baik, terukur, mereka sangat tertata, sama halnya dengan transisi negatifnya. Dari cara bermain mereka, bagaimana dimulai dari Mhm. awal ketika ketika bermain build up, mereka betul-betul sangat, tersusun ya. Mhm. Kita melihat bagaimana kepercayaan diri para pemain yang selama ini juga biasanya menghadapi tim-tim yang kuat, biasanya kita secara mental sudah down duluan. Tetapi di turnamen kali ini kita memberikan kejutan yang sebetulnya ini yang di luar dugaan ya. Tetapi ya ini tren yang sangat positif. Mudah-mudahan di pertandingan kali ini lawan Irak ini para pemain tidak terbebani dengan lolosnya ke Olimpiade. Nah ini nih tidak terbebani karena sebelumnya kalah melawan Uzbekistan begitu ya. Anda membacanya Ya, seperti apa? Anda kan juga mantan striker begitu. Anda melihatnya bagaimana nih akhirnya dengan jeda yang singkat tidak hanya fisik begitu yang harus dioptimalkan, mental pun juga harus benar-benar sempat down pastinya kemarin gitu harus ya. dinaikkan lagi semangatnya. Ini spiritnya ini bagaimana nih? Iya, saya punya keyakinan bahwa Mhm. para pemain juga sudah melupakan pertandingan kemarin ya. Oke. Karena apa? Karena ya pertandingan selanjutnya ketika melawan Irak itu juga tetap masih bisa Mhm. menentukan dan peluang kita bisa tampil di Olimpiade ini masih tetap terbuka. Oke. Dan saya yakin juga kepada para pemain, mereka punya tekad yang sama dengan kita yang selama ini menjadi pendukung yang Mhm. sangat antusias terhadap tim nasional kali ini. Mereka pasti akan bermain habis-habisan, all out, tanpa mengenal menyerah, dan fighting spirit-nya sudah pasti akan terlihat di pertandingan kali ini. Harus ya, karena ini pertandingan Ya terakhir untuk pasti. merebut posisi ketiga gitu. Sebagai mantan striker gitu kan, Ya. Mas Hmm. Arief ini kan, pengalaman Anda nih bermain dengan tim-tim Timur Tengah itu bagaimana nih? Iya, kalau kita flashback ke belakang, Mhm. kita memang dari dulu ketika melawan tim-tim Asia, terutama dari Timur Tengah, kita memang sedikit kesulitan dan banyak sekali problem yang kita dapatkan waktu itu Mhm. ya. Tetapi dengan melihat cara bermain mereka, pace of play-nya juga sudah sangat baik. Jadi saya masih tetap optimis dengan para pemain yang sekarang ini bermain, para pemain yang Mhm. akan habis-habisan yang tentunya kita bahas tadi. Jadi tidak ada keraguan lagi. Mudah-mudahan para pemain tidak menurunkan agresivitasnya yang selama ini menjadi kunci keberhasilan kita bisa Oke. sampai ke Mhm. semifinal. Optimis pasti, tapi tentu harus ada antisipasi begitu. Anda Ya, melihat betul. timnas Irak ini apa yang harus diantisipasi dari mereka? Ya, kalau melihat, trennya tim nasional Irak, saya pikir mereka tidak terlalu kuat seperti yang sudah ditampilkan para pemain Uzbekistan ya. Mhm. Mereka juga ada di fase sempat mengalami kekalahan, bahkan, secara permainan pun, sepertinya timnas kita juga masih bisa mengimbangi. Kalau berbicara masalah, peringkat, ya memang kita masih di bawah bawah mereka. Tetapi Mhm. dari cara bermainnya, selama saya melihat dari fase penyisihan sampai mereka bisa tampil di, semifinal, saya masih punya, rasa yang begitu sangat percaya diri terhadap para pemain ini
Dan di pertandingan kali ini lawan Irak, ini akan menjadi top perform yang kemarin sebetulnya agak sedikit down ya. Tetapi mereka akan melupakan hal itu dan kali ini mereka akan, ya yang kita bicarakan dari awal, bahwa mereka akan tetap tampil Mereka akan habis-habisan begitu ya, mengeluarkan atau menampilkan performa terbaiknya. Tapi Mas Arief, melihat performa timnas sepanjang turnamen ini, Anda yakin bisa mengalahkan Irak? Saya masih punya keyakinan ya, karena walaupun Rizky Ridho absen ya, Betul. tapi masih ada Rafael Struijk ya di depan gitu. Sudah menyiapkan penggantinya. Ketika Rizky Ridho tidak bisa tampil di pertandingan kali ini memang sangat disayangkan, tetapi pemain yang mendapatkan kepercayaan kali ini dia pun akan memberikan perform terbaiknya ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini satu langkah lagi untuk kita membuat sejarah, apalagi dengan akan ditampilkannya striker yang kemarin sempat absen, yang sebelumnya Sananta yang mendapatkan kesempatan. Kali ini skuad kedalaman yang sebelumnya kita bermain sebelum melawan Uzbekistan, ketika melawan Korea Selatan, kita terlihat bagaimana kualitas para pemain kita. Oke, nah sebagai mantan pemain timnas begitu, kancah Olimpiade ini apakah begitu prestisius begitu bagi pemain sepak bola sehingga di pertarungan terakhir bisa kita katakan seperti itu, melawan Irak harus habis-habisan menurut Anda? Ya betul, karena memang ajang Olimpiade ini sebetulnya ajang yang betul-betul dinantikan ya buat para pemain timnas kita. Bahkan kita hampir beberapa tahun ini kita absen di ajang 4 tahunan ini karena memang prestisius banget, dan tentunya ini juga menjadi bekal buat para pemain mencetak kembali sejarah. Ketika mereka bisa lolos membawa timnas kita bermain di Olimpiade, dan itu menjadi kebanggaan. Bahkan saya sendiri pun sebagai mantan pemain ikut merasakan kebahagiaannya. Baik, kita berdoa bersama ya, kita berikan support terbaik kita untuk timnas U23 yang akan berlaga melawan Irak dan memberikan hasil yang terbaik dan tentu saja juara begitu ya, Mas Arief. Terima kasih Bung Zainal. Ya, sama-sama. Arief selaku mantan striker timnas telah berbagi informasi, memberikan perspektifnya dan juga semangat dukungan untuk timnas U23 yang akan berlaga melawan Irak esok hari.